Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Penerapan pertidaksamaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu digunakan untuk menentukan ukuran suatu bangunan. Yang kedua digunakan untuk merepresentasikan level hemoglobin. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang pertidaksamaan nilai mutlak, diberikan contoh soal. Yang pertama, contoh soal 1. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke inkubator selama 2 hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Bayi tersebut lahir dengan berat badan seberat 2100 sampai 2500 gram. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Nah, penyelesaiannya kita ketahui. Misalkan T itu adalah kemungkinan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruangan dengan perubahan yang diharapkan itu sebesar 0,2 derajat Celcius. Kemudian model nilai mutlak yang dapat kita buat yaitu T mutlak T dikurangi 34 itu 34 derajat dan kurang dari sama dengan 0,2 yaitu penyimpangan atau perubahan suhu yang diharapkan. Ditanyakan interval perubahan suhu inkubator. Nah, kemudian penyelesaiannya pada pertidaksamaan nilai mutlak ini kita menyelesaikannya dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, diperoleh mutlak T min 34 sama dengan T min 34 jika T-nya itu lebih dari sama dengan 34 dan min T min 34 jika T-nya itu kurang dari 34. Nah, akibatnya mutlak T min 34 kurang dari sama dengan 0,2 berubah menjadi T min 34 kurang dari sama dengan 0,2 dan min T min 34 kurang dari sama dengan 0,2 seperti definisi nilai mutlak sebelumnya. Nah, kemudian pada pertidaksamaan min T min 34 kurang dari sama dengan 0,2, kita kalikan min 1 pada setiap ruasnya, sehingga didapatkan T min 34 lebih dari sama dengan min 0,2. Tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, kemudian dituliskan menjadi mutlak T min 34 kurang dari sama dengan 0,2 menjadi T min 34 kurang dari sama dengan 0,2 lebih dari sama dengan min 0,2. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini T min 34 itu lebih dari min 0,2 dan di sini T min 34 kurang dari 0,2 sehingga kita dapat menyederhanakan pertidaksamaannya seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan 34 pada setiap ruasnya sehingga didapatkan min 0,2 ditambah 34 menjadi 33,8 dan 0,2 ditambah dengan 34 menjadi 34,2. Jadi interval perubahan suhu inkubator adalah penggunaan penyelesaiannya itu T di mana T kurang dari sama dengan 34,2 dan lebih dari sama dengan 33,8. Nah, untuk contoh soal nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi setiap persamaan mutlak 2X ditambah 1 lebih dari sama dengan mutlak X min 3. Contoh soal tersebut dapat kita selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan definisi nilai mutlak dan cara yang kedua menggunakan sifat akar kuadrat. Kita selesaikan dengan cara pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Kita ubah persamaan tadi, mutlak 2X tambah 1 lebih dari sama dengan mutlak X min 3 ke bentuk definisi nilai mutlak. Sehingga didapatkan, ini seperti definisi sebelumnya ya, mutlak 2X tambah 1 menjadi 2X tambah 1 jika X-nya itu lebih dari sama dengan min setengah, dan menjadi min 2X tambah 1 jika X-nya itu kurang dari min setengah. Dan X min 3 itu menjadi X min 3 jika X-nya itu lebih dari 3 dan menjadi min X min 3 jika X-nya itu kurang dari 3.
Berdasarkan sifat persamaan bentuk ini, 2x mutlak 2x plus 1 lebih dari sama dengan mutlak x min 3 dapat dinyatakan menjadi mutlak 2x tambah 1 dikurangi mutlak x min 3 lebih dari sama dengan 0. Yang artinya sesuai dengan konsep dasar mengurangi, kita dapat mengurangi mutlak 2x tambah 1 dengan mutlak x min 3 jika syarat x-nya itu sama. Nah, setelah ini kita akan mencari syarat untuk x-nya sama. Syaratnya kita peroleh dari garis bilangan berikut ini. Nah, ini untuk min lebih dari min setengah itu 2x plus 1 menjadi 2x plus 1, dan untuk kurang dari min setengah 2x mutlak 2x plus 1 menjadi min 2x plus 1, dan untuk mutlak x min 3 lebih dari 3 menjadi x min 3, kurang dari 3 menjadi min x min 3. Nah, sehingga dapat disederhanakan seperti ini. Mutlak 2x plus 1 menjadi 2x plus 1 jika x-nya itu lebih dari 3, dan menjadi 2x plus 1 jika x-nya itu berada pada kurang dari 3 dan lebih dari sama dengan min setengah, dan mutlak 2x plus 1 menjadi min 2x min 1 jika x-nya itu kurang dari setengah. Dan untuk mutlak x min 3 itu menjadi x min 3 jika x-nya itu lebih dari sama dengan 3, dan menjadi min x ditambah 3 jika x-nya itu kurang dari 3 dan lebih dari sama dengan min setengah, dan menjadi min x plus 3 jika x-nya itu kurang dari setengah. Nah, sehingga dari persamaan mutlak 2x plus 1 min mutlak x min 3 lebih dari sama dengan 0, terdapat 3 kemungkinan, yaitu yang tadi sudah kita tuliskan ya, x kurang dari min setengah, yang kedua x kurang dari 3 lebih dari sama dengan min setengah, dan yang ketiga itu x lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk kemungkinan pertama x lebih dari sama dengan 3, maka kita ubah tidak samaan nilai mutlaknya menjadi 2x plus 1 min x min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita kurangkan 2x dikurangi x dan 1 dikurangi min 3 menjadi 4, sehingga x-nya itu sama dengan min 4. Tidak memenuhi karena min 4 itu kurang dari 3. Sedangkan ini syaratnya x lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk kemungkinan kedua, pada interval x kurang dari 3 dan x lebih dari sama dengan min setengah. Nah, kita dapatkan persamaan nilai mutlaknya diubah menjadi 2x plus 1 dikurangi min x plus 3. Ini 2x dikurangi min x menjadi 3x, dan 2x ditambah min 3 menjadi min 2. Kita tambahkan 2 setiap ruasnya, kemudian didapatkan x-nya itu 2 per 3. Memenuhi karena 2 per 3 itu berada pada interval kurang dari 3 dan lebih dari sama dengan min setengah. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga, x kurang dari min setengah. Per tidak samaan nilai mutlak kita ubah menjadi min 2x min 1 dikurangi min x tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita kalikan min 1 menjadi plus x min 3, kemudian min 2x ditambah x menjadi min x, min 1, min 3 menjadi min 4. Kita jumlahkan 4 pada setiap ruasnya menjadi min x lebih dari sama dengan 4, maka x-nya sama dengan min 4, memenuhi karena min 4 kurang dari min setengah. Nah, kemudian kita akan cari pembuat 0 pada tiap-tiap nilai x yang memenuhi, dan nilai x yang memenuhi adalah x2 per 3 dan x-nya min 4, karena min 4 yang ini tidak memenuhi ya. Untuk pertidaksamaan ini kita akan mencari pembuat 0. Pada bab sebelumnya persamaan nilai mutlak untuk x sama dengan 2 per 3 dan x sama dengan min 4 sudah merupakan himpunan penyelesaian. Tetapi untuk pertidaksamaan kita harus mencari nilai pembuat 0 terlebih dahulu. Dari garis bilangan tersebut dapat kita peroleh 3 kemungkinan, yaitu x lebih dari sama dengan 2 per 3, ini lebih dari sama dengan 2 per 3, kemudian x kurang dari 2 per 3 dan x lebih dari sama dengan min 4 di area sini, dan kemudian x kurang dari min 4 area ini.
Nah, bagaimana menentukan tanda plus, plus, min, min, dan plus, plusnya? Nah, kita gunakan pembuat nol. Nah, untuk kita cari dari kemungkinan pertama, yaitu untuk X lebih dari sama dengan 2/3. Mutlak 2X tambah 1 mutlak X min 3 lebih dari sama dengan 0. Di sini kita ambil nilai X sama dengan 1. Kenapa kita ambil nilai X sama dengan 1? Karena 1 itu lebih dari sama dengan 2/3. Kalian dapat mengambil X sembarang, kalian dapat mengambil X 2, 3, ataupun dan seterusnya. Nah, dari sini kita masukkan X-nya itu sama dengan 1, sehingga diperoleh mutlak 2 kali 1 ditambah 1 dikurangi mutlak 1 min 3 lebih dari sama dengan 0, sehingga didapatkan mutlak 2 tambah 1 dikurangi mutlak min 2 lebih dari sama dengan 0. Didapatkan mutlak 3 dikurangi 2. Karena mutlak itu bernilai positif, maka kita jadikan min 2-nya menjadi 2, kemudian 3 dikurangi 2 itu 1 lebih dari sama dengan 0. 1 lebih dari sama dengan 0 itu bernilai benar. Nah, maka kita berikan tanda plus 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 pada X lebih dari sama dengan 2/3. Nah, untuk kemungkinan kedua, yaitu X kurang dari 2/3 lebih dari sama dengan min 4, maka kita ambil X1 0. Karena 0 itu berada pada 2/3 dan min 4. Kalian bisa mengambil min 1 ataupun min 2 ataupun setengah dari interval ini. Kemudian kita masukkan nilai X-nya itu 0, mutlak 2 dikali 0 ditambah 1 dikurangi mutlak 0 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita kalikan 2 kali 0 itu 0 ditambah 1 menjadi 1, 0 dikurangi 3 menjadi min 3. Karena mutlak itu bernilai positif, maka menjadi 1 min 2 lebih dari 0. Nah, min 2 itu lebih dari sama dengan 0. Karena min 2 itu sebenarnya kurang dari 0 ya, maka pernyataan ini salah. Karena pernyataan ini salah, maka interval ini kita beri tanda negatif, negatif, negatif. Kemudian untuk kemungkinan yang terakhir, yaitu kemungkinan 3, untuk X kurang dari min 4, maka kita ambil X-nya itu min 5. Kemudian kita masukkan nilai X-nya menjadi mutlak 2 kali min 5 ditambah 1 dikurangi mutlak min 5 min 3 lebih dari sama dengan 0. 2 kali min 5 itu min 10 ditambah 1, kemudian ini min 5 min 3 itu min 8. Kita kurangkan ini jadi mutlak min 9, dan mutlaknya menjadi positif, jadi kurangi 8, 9 dikurangi 8 itu 1 lebih dari sama dengan 0, benar. Sehingga untuk kemungkinan 3, X kurang dari min 4, kita berikan tanda positif. Nah, karena kita sudah menemukan pembuat 0 pada garis bilangan, selanjutnya kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Dari garis bilangan sebelumnya dapat kita peroleh. Ini garis bilangan sebelumnya kita peroleh min 4 dan 2/3 dengan tanda positif, 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 negatif, dan positif. Nah, untuk arahnya kita lihat dari soalnya itu mutlak 2X tambah 1 lebih dari sama dengan mutlak X min 3. Nah, tanda lebih dari itu kita harus menunjukkan arahnya ke tanda positif. Sehingga tanda panahnya itu ke kanan dan ke kiri. Nah, jika soalnya itu mutlak 2X ditambah 1 kurang dari mutlak X min 3, maka panahnya ini akan berbentuk persegi, yaitu mengelilingi tanda negatif. Nah, jadi himpunan penyelesaian untuk mutlak 2X ditambah 1 lebih dari sama dengan mutlak X min 3 adalah X, di mana X-nya itu kurang dari 4 atau X lebih dari sama dengan 2/3. Nah, contoh cara yang kedua yaitu dengan menggunakan sifat akar kuadrat. Nah, ingat ya bahwa mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Nah, di sini kita punya mutlak 2X tambah 1 lebih dari sama dengan mutlak X min 3.
Nah, kita ubah menjadi akar X kuadrat seperti ini, menjadi akar 2X tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan akar X min 3 kuadrat. Nah, karena ini sama-sama akar, maka kita hilangkan menjadi 2X tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan X min 3 kuadrat. Kita kuadratkan kedua ruas menjadi 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 lebih dari sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 9. Nah, kita kurangkan 4X dengan X kuadrat menjadi 3X, 4X ditambah 6X sama dengan 10X, dan 1 dikurangi 9 itu min 8 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan 3X kuadrat tambah 10X min 8 jadi 3X min 2, X tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 2/3 atau X-nya itu min 4. Kemudian kita akan cari pembuat 0 pada tiap-tiap nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 2/3 dan X sama dengan min 4. Kita cari pembuat 0 dan diperoleh garis bilangan berikut ini. Untuk mencari pembuat 0, caranya seperti pada cara sebelumnya pada definisi mutlak ya, sehingga diperoleh garis bilangannya seperti ini. Jadi himpunan penyelesaian untuk mutlak 2X ditambah 1 lebih dari sama dengan X min 3 adalah X, di mana X-nya itu kurang dari sama dengan min 4, atau X-nya itu lebih dari sama dengan 2/3. Sehingga jawaban dari pertidaksamaan 2X tambah 1 lebih dari sama dengan X min 3 dengan dua cara memiliki penyelesaian yang sama. Dari dua contoh soal tadi dapat kita simpulkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk setiap A, X bilangan real berlaku 1 jika A lebih dari sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan A, X lebih dari sama dengan min A. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan karena A-nya itu kurang dari 0. Yang ketiga, jika A lebih dari 0 dan mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan A. Terima kasih, sekian penjelasan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.